Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Vita Ardia, yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Kali ini aku mau membahas mengenai kenapa sih kok biasanya tanaman mati saat dipindahkan ke dalam pot. Nah, semua udah aku rangkum di handphone aku supaya tidak ada yang terskip ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman pernah ya mengalami beberapa tanaman yang sudah kita beli online atau kita beli di toko tanaman di dalam polybag awalnya, atau dibungkus seperti kita beli online, teman-teman, dibungkus seperti kardus begitu. Kalian sering menjumpai ya. Terus kita pindah ke media tanam kita tanam di rumah, kok tiba-tiba mati, tiba-tiba layu dan nggak mau tumbuh subur. Itu sebabnya kenapa ya? Maaf, aku sedikit batuk. Nah, di video kali ini aku mau bahas tuntas semuanya supaya menambah informasi untuk teman-teman semua. Nah, tonton video ini sampai habis ya, oke? Nah, penyebab utamanya nomor satu itu adalah kerusakan akar, teman-teman. Kalau kalian mendapati akar dari tanaman kalian itu rusak, misal terpotong atau terluka, itu juga bisa menyebabkan tanaman kalian layu. Sendiri adalah jalur utama untuk menyerap air dan nutrisi tanaman itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau akar kalian rusak, itu otomatis akan menghambat proses penyerapan air dan nutrisi tanaman itu sendiri, teman-teman. Jadi tanaman kalian akan susah untuk bertahan hidup. Di sebelum pindah tanam itu perlu sekali untuk kalian itu cek untuk akarnya, teman-teman. Akarnya sudah bagus atau tidak untuk dipindah tanam, kira-kira bisa bertahan atau tidak. Nah, ini tipsnya. Kalau misal kalian pindah jenis tanaman seperti kalian stek batang, teman-teman. Misal kalian mau pindah tanaman siri-sirian ya, sirih gading. Itu kalian cek dulu. Kalian biasanya kita potek ya teman, kita potek lalu kita tanam. Itu akan pasti layu teman-teman. Karena apa? Karena tidak punya akarnya. Nah, gimana sih caranya sebelum pindah tanam? Kita itu harus menumbuhkan akarnya dulu. Jadi akarnya itu harus bagus dulu, baru kita pindah tanam. Nah, aku punya salah satu tanamannya. Aku ambilin dulu. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah tanamanku, yaitu tanaman dolar ya teman-teman. Ini awalnya biasanya jenis tanaman itu langsung kita potong. Ini salah satu tanamanku, tanaman dolar ya teman-teman. Biasanya langsung kita potong lalu kita langsung tancapkan ke pot kita ya, atau media tanam itu. Tapi untuk kesempatan hidup itu menurutku ada yang langsung bisa banyak teman-teman. Mungkin tergantung dari media tanam itu sendiri. Kalau media tanam yang subur, iya benar, akar itu bisa langsung tumbuh teman-teman. Tapi kalau lihat media tanam kita tidak subur, itu nanti ujung-ujungnya juga akan tetap menguning dan juga mati teman-teman. Nah, aku punya tipsnya. Lebih baik kalian masukkan ke air dulu teman-teman, untuk menumbuhkan akar-akarnya. Kelihatan nggak? Akar-akarnya serabut seperti ini. Jadi akar yang bagus itu biasanya warnanya putih teman-teman. Kelihatan nggak? Akarnya putih seperti ini. Nah, ini udah siap tanam teman-teman sebenarnya. Ini kalaupun langsung dipindahkan ke tanah, itu juga bisa teman-teman untuk memperbanyak tanaman gitu. Dan ini bisa tumbuh di air juga ya teman-teman. Karena itu mudah sekali untuk perbanyakannya. Jadi untuk supaya tidak cepat busuk, supaya berhasil untuk pindah tanam, itu ditaruh ke air dulu. Ini tipsnya untuk menumbuhkan akarnya. Nah, yang nomor 2 adalah media tanam yang tidak sesuai teman-teman. Bisa karena media tanam tanahnya yang terlalu padat atau kurangnya drainase yang baik. Contohnya begini, kalian ada media tanam yang lama, yang sesuatu atau media tanam yang sering disiram, otomatis kan tanahnya akan turun ke bawah, jadi dia cenderung padat ya teman-teman. Nah, itu kalian pakai lagi. Nah, juga di dalam pot kalian atau polybag kalian, drainasenya atau lubang-lubangnya itu tidak ada atau terlalu kecil. Jadi setiap penyiramannya, setiap kalian menyiram tanaman itu sendiri, itu airnya tidak bisa rembes ke bawah teman-teman. Jadi airnya tuh kebanyakan dan menggenang di situ, maka itu juga bisa menyebabkan tanaman kalian yang baru kalian tanam itu juga menyebabkan mati teman-teman. Nah, itu sebabnya, karena media tanamnya terlalu padat itu juga tidak bagus, karena akarnya tuh, kalau media tanam terlalu padat, akarnya tidak bisa bernafas juga teman-teman. Maka dari itu kita perlu menggunakan jenis media tanam yang sesuai dengan tanaman kalian teman-teman. Selanjutnya nomor 3 adalah penyiraman yang salah. Tanaman yang baru dipindahkan
tanaman ini membutuhkan penyiraman yang secukupnya. Kalau kebanyakan air juga menyebabkan tanaman ini mengalami busuk akar. Tapi kalau kurang air ini juga akan dehidrasi seperti itu. Jadi penyiramannya yang cukup dan tidak berlebihan teman-teman. Sebelum menyiram itu lebih baik cek kondisi tanahnya terlebih dahulu. Kalian bisa masukkan ujung jari kalian ke ujung media tanamnya, lalu kalian lihat di dalam itu tanahnya masih basah atau enggak. Kalau masih basah, kalian bisa siramnya ditunda dulu teman-teman. Seperti itu. Biasanya di bagian atasnya itu memang terlihat lembab ya teman-teman, tapi kadang di bagian bawahnya itu sebaliknya. Saya pun juga sering mendapati teman-teman bagian atas itu kayaknya udah kering ya teman-teman, tapi ternyata setelah aku cek, aku lihat ternyata dalamnya ternyata masih basah. Itu pun juga menyebabkan tanaman mati teman-teman. Nomor 4 adalah stres lingkungan. Jadi tanaman itu butuh beradaptasi di tempat yang baru, perbedaan cahaya, perbedaan suhu, atau kelembapan teman-teman. Jadi sebaiknya setelah kalian mendapatkan tanaman itu tidak langsung dipindahkan ya teman-teman. Tunggu 2-3 hari. Biasanya dari pengalamanku sendiri seperti itu. Misal tanaman mawar ya teman-teman, aku tidak dari polybag yang baru aku beli itu tidak langsung aku pindahkan ke pot. Jadi aku tunggu dulu supaya mawar-mawar itu beradaptasi sekitar 2-3 hari. Setelah dia beradaptasi di lingkunganku dengan suhu, udara, kelembapan, pencahayaan, itu baru besoknya 2-3 hari baru dipindahkan ke dalam pot teman-teman. Perlu diwaspadai juga kalau daunnya itu udah rontok semua, menguning. Itu juga bisa karena faktor stres lingkungan itu tadi teman-teman. Sekarang aku kasih tipsnya cara memindahkan tanaman dengan benar teman-teman. Yang pertama adalah pilih pot yang sesuai ukuran. Jadi usahakan pot itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Bila terlalu kecil akar dari tanaman itu jadi tidak bisa bernafas. Jadi kalau pot itu sendiri terlalu besar juga bisa menyebabkan tanah itu cenderung basah teman-teman. Nah selanjutnya nomor 3 adalah siapkan media tanam yang cocok. Dilihat juga dari jenis tanaman kalian teman-teman. Misalnya tanaman kalian kaktus atau sukulen, itu media tanamnya adalah tanah dan juga pasir. Tanaman yang lain itu kalian bisa menggunakan media tanam tanah campuran dengan kokopit atau kompos seperti itu. Dan pastikan drainasenya itu baik supaya menghindari busuk akar teman-teman. Dan selanjutnya lepaskan tanaman dari pot sebelumnya ke media tanam yang baru atau pot yang baru dengan hati-hati teman-teman supaya tidak merusak akarnya. Misal jika ada akar-akar tanaman itu busuk, lebih baik digunting dengan menggunakan gunting steril supaya nanti tidak merambat ke akar-akar yang lain. Selanjutnya, sebelum dipindahkan ke pot yang baru, lebih baik disiram dulu tanahnya supaya tanahnya lebih lunak, baru tanaman itu dimasukkan supaya menghindari stres itu tadi. Nah selanjutnya nomor 5 adalah siram secukupnya supaya tanahnya menyatu dan jangan sampai air itu menggenang. Selanjutnya nomor 6 adalah letakkan di tempat yang teduh teman-teman. Sebaiknya jika tanaman baru dipindahkan itu lebih baik jangan langsung terkena matahari yang langsung. Itu bisa membuat tanaman kalian stres dan layu. Jadi letakkan di tempat yang teduh atau di bawah naungan teman-teman. Taruh di tempat yang teduh kurang lebih 3-5 hari ya teman-teman. Nah ini aku ada tips tambahannya. Kamu punya tanaman yang sensitif seperti monstera, aglonema, atau anggrek, lebih baik dalam penyiramannya itu kalian tambahin vitamin B1 teman-teman. Itu akan membantu tanaman pulih dari stres. Yang kedua adalah jangan langsung memberi pupuk. Itu bisa menyebabkan akar itu sendiri menjadi panas ya teman-teman. Beri pupuk setelah kurang lebih 2 minggu seperti itu. Supaya tanaman kalian menjadi subur. Nanti aku tunjukkan tanamanku yang berhasil survive ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3 adalah periksa tanda-tanda kesehatan dari tanaman itu sendiri. Bagaimana akarnya, bagaimana dengan daunnya, apakah rontok gitu. Biasanya kita lihat akar busuk itu dari batangnya teman-teman. Batangnya biasanya akan kuning lalu hitam, itu bisa karena sebabnya akar busuk teman-teman. Nah kalau ini tanamanku yang berhasil survive teman-teman. Ini dulu waktu pertama kali aku beli itu cuma 1 batang aja teman-teman. Lalu aku pindahkan ke pot ini, itu langsung jelek banget perkembangannya. Dia udah layu banget, daunnya semua berguguran. Alhamdulillahnya sekarang bagus. Ini juga teman-teman, ini Syngonium pink ya teman-teman. Nah ini bekas-bekasnya yang udah layu. Dulu awalnya juga stres banget teman-teman setelah pindah ini, tapi alhamdulillah setelah dipindahkan sekarang jauh lebih membaik. Dan ini
muncul daun baru. Begitupun dengan tanaman ini ya teman-teman. Nah, dia dulu juga stres banget, tapi setelah dipindahkan, dirawat, alhamdulillahnya sekarang udah muncul bunga-bunganya, juga cantik sekali. Nah, itulah sebabnya teman-teman kenapa tanaman mati setelah dipindahkan. Jangan lupa tetap bersabar ya teman-teman, karena tanaman itu juga perlu waktu untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, terima kasih ya sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton.